Pernahkah kalian membayangkan bagaimana jika timnas Indonesia kembali mendapatkan tambahan 5 pemain keturunan dengan kualitas yang bermain di level kompetisi Eropa? Apakah ini benar-benar menjadi langkah besar John Herdman untuk membawa Garuda menembus level yang lebih tinggi? Atau justru hanya rumor yang terlalu dibesar-besarkan menjelang Piala AFF 2026? Satu hal yang pasti, nama Pascal Struijk, Julian Orip, Jensen Silt, Dean Zandbergen, dan Laurin Ulrich kini mulai ramai diperbincangkan oleh para pecinta sepak bola Indonesia. Benarkah mereka akan segera dinaturalisasi? Dalam beberapa hari terakhir, media sosial dipenuhi berbagai spekulasi mengenai pemain-pemain keturunan yang disebut-sebut masuk radar timnas Indonesia. Belum ada pengumuman resmi mengenai pemanggilan maupun proses naturalisasi mereka. Namun, kemunculan nama-nama tersebut langsung memancing antusiasme supporter Garuda yang berharap skuad Indonesia semakin kompetitif menghadapi AFF 2026. Sejak ditangani John Herdman, arah pembangunan timnas Indonesia memang dinilai semakin jelas. Fokusnya bukan hanya mencari pemain berbakat, tetapi membangun tim dengan karakter kuat, disiplin tinggi, dan mampu menjalankan strategi modern. Karena itulah, setiap nama pemain keturunan yang dikaitkan dengan timnas selalu menjadi perhatian besar publik. Di tengah tingginya ekspektasi masyarakat, muncul pertanyaan yang tidak kalah menarik. Apakah benar Herdman sedang memantau 5 pemain keturunan tersebut? Ataukah semua ini baru sebatas spekulasi yang berkembang di kalangan pengamat dan supporter? Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi, tetapi pembahasan mengenai mereka terus menghangat. Nama pertama yang paling menyita perhatian adalah Pascal Struijk. Bek bertubuh tinggi dengan pengalaman bermain di level kompetitif Eropa ini dianggap memiliki kualitas yang bisa meningkatkan kekuatan lini belakang Indonesia. Jika suatu saat peluang membela Garuda benar-benar terbuka, tentu kehadirannya akan menjadi tambahan luar biasa bagi pertahanan timnas. Selain memiliki kemampuan duel udara yang sangat baik, Pascal juga dikenal tenang ketika menguasai bola. Karakter seperti ini sangat dibutuhkan dalam sepak bola modern, di mana bek tidak hanya bertugas menghentikan serangan lawan, tetapi juga menjadi awal dari proses membangun permainan. Nama berikutnya adalah Julian Orip. Gelandang muda ini dikenal memiliki visi bermain yang menarik dan mobilitas tinggi. Banyak supporter melihat tipe permainannya cocok dengan filosofi sepak bola menyerang yang ingin diterapkan oleh John Herdman. Meski demikian, semua pembahasan mengenai peluangnya masih berada pada tahap spekulasi. Kemudian ada Jensen Silt. Bek muda ini sering disebut sebagai pemain yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Postur yang ideal, kemampuan membaca permainan, dan keberanian dalam duel, membuat banyak penggemar membayangkan bagaimana jika suatu saat ia mengenakan seragam merah putih. Lalu hadir nama Dean Zandbergen. Sosok penyerang ini mulai mendapat perhatian karena dianggap memiliki naluri mencetak gol yang cukup baik. Timnas Indonesia memang terus membutuhkan tambahan opsi di lini depan agar persaingan semakin sehat dan variasi serangan semakin beragam. Tidak kalah menarik adalah Laurin Ulrich. Gelandang kreatif yang beberapa waktu terakhir juga ramai dikaitkan dengan timnas Indonesia. Kemampuan mengatur tempo permainan, kreativitas, serta keberaniannya menusuk ke area pertahanan lawan, membuat namanya terus menjadi bahan diskusi di kalangan supporter. Kelima nama tersebut memang memiliki karakter permainan yang berbeda-beda. Ada yang berposisi sebagai bek, gelandang, hingga penyerang. Jika suatu hari mereka benar-benar dapat memperkuat Indonesia, tentu kedalaman skuad Garuda akan meningkat secara signifikan. Namun perlu diingat, sepak bola internasional tidak sesederhana memilih pemain berkualitas. Ada banyak proses yang harus dilalui, mulai dari aspek administrasi, regulasi, hingga keputusan pribadi masing-masing pemain. Karena itulah, publik sebaiknya menunggu informasi resmi sebelum menarik kesimpulan.
John Herdman sendiri dikenal sebagai pelatih yang lebih mengutamakan kebutuhan tim dibanding nama besar. Baginya, pemain terbaik adalah mereka yang mampu memahami sistem permainan, memiliki komitmen tinggi, dan siap berjuang untuk lambang Garuda di dada. Jika melihat perkembangan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, arah pembangunan memang mulai menggabungkan pemain lokal berkualitas dengan pemain diaspora yang memiliki ikatan dengan Indonesia. Strategi ini diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas tim tanpa mengabaikan pembinaan pemain muda dalam negeri. Bagi para pemain lokal, munculnya nama-nama keturunan tentu menjadi tantangan tersendiri. Persaingan akan semakin ketat. Namun justru dari persaingan itulah kualitas tim bisa meningkat. Tidak ada lagi jaminan tempat di skuad utama. Semua harus membuktikan diri melalui performa. Di sisi lain, para pemain keturunan yang dikaitkan dengan Indonesia juga akan menghadapi tekanan besar jika suatu hari benar-benar bergabung. Bermain untuk timnas Indonesia berarti membawa harapan jutaan supporter yang selalu mendukung dengan penuh semangat. AFF 2026 sendiri diperkirakan menjadi ajang yang sangat kompetitif. Thailand, Vietnam, Malaysia, hingga negara-negara ASEAN lainnya juga terus memperkuat skuad mereka. Karena itu, Indonesia membutuhkan persiapan yang benar-benar matang, baik dari sisi taktik maupun kualitas pemain. Banyak pengamat menilai bahwa kekuatan sebuah tim tidak hanya ditentukan oleh individu hebat. Kekompakan, chemistry, disiplin, dan mental bertanding justru menjadi faktor yang sering menentukan hasil akhir sebuah turnamen. Itulah tantangan terbesar yang harus dihadapi Herdman. Reaksi para fans pun sangat beragam. Ada yang langsung berharap kelima pemain tersebut bisa segera memperkuat Indonesia. Ada pula yang memilih lebih realistis dan meminta semua pihak menunggu kepastian resmi agar tidak menimbulkan ekspektasi berlebihan. Namun, sebagai fans garis keras timnas Indonesia, tentu sulit untuk tidak ikut terbawa suasana. Setiap kali muncul nama pemain keturunan baru, harapan kembali tumbuh. Kita membayangkan Garuda tampil semakin kuat, semakin percaya diri, dan akhirnya mampu mengakhiri penantian panjang meraih prestasi yang lebih besar. Bayangkan jika suatu hari Pascal Struijk menjaga lini belakang, Laurien Ulich mengatur permainan di lini tengah, Dean Zandbergen menjadi ujung tombak, sementara Julian Orip dan Jensen Silt melengkapi kekuatan skuad. Gambaran itu memang terdengar sangat menarik, meski saat ini masih sebatas kemungkinan yang ramai diperbincangkan. Di balik semua spekulasi tersebut, satu hal yang tidak berubah adalah kecintaan supporter kepada timnas Indonesia. Siapapun pemainnya, selama memberikan segalanya untuk merah putih, mereka akan mendapatkan dukungan penuh dari jutaan masyarakat Indonesia. Kini, keputusan tetap berada di tangan pihak-pihak terkait. Apakah kelima nama tersebut benar-benar akan menjadi bagian dari perjalanan timnas Indonesia, ataukah akan muncul kejutan lain yang sama sekali belum diperkirakan oleh publik? John Herdman tentu memiliki rencana yang belum sepenuhnya terbuka ke publik. Seperti yang sering ia tunjukkan sebelumnya, ia lebih memilih bekerja dalam diam daripada mengumbar rencana besar ke media. Karena itu, tidak menutup kemungkinan masih ada kejutan-kejutan lain yang sedang dipersiapkan. Yang jelas, perjalanan timnas Indonesia menuju AFF 2026 akan terus menjadi sorotan. Setiap perkembangan, baik mengenai pemain lokal, diaspora, maupun strategi pelatih, akan selalu menjadi bahan diskusi yang menarik bagi para pecinta sepak bola tanah air. Lalu, menurut kalian, jika benar hanya beberapa nama yang akhirnya berpeluang memperkuat Garuda, siapa yang paling layak mendapat kesempatan?